Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram wal-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Islam beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. MC kita Pak Irawan, yang insyaallah beliau selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Panglima Laskar Asmaul Husna, kawan-kawan Kemal yang turut hadir pada malam hari ini dalam rangka kegiatan Biker Maghriban Majelis Asmaul Husna setiap Rabu malam Kamis yang berkeliling. Maju. Laskar maju. Kasih jalan. Maju Pak, depan sini depan. Bapak. Kasihan yang baru datang dingin bawa Bapak. Ayo maju. Sini, di depan sini. Kasihan di keramik dingin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah malam hari ini saya bisa sampai di masjid ini. Saya dulu ingatnya kalau lewat sini waktu almarhum Bajen masih hidup, perasaan aku buruk masjid ini. Kalau tidak salah kayu dulu ya, 2 tingkat. Anak rubuh pula waktu itu. Anak-anak waktu itu pernah sholat di sini. Dan alhamdulillah 2022 anak ditakdirkan Allah nyampe di sini dengan kondisi masjid yang sudah sangat bagus menurut anak. Sudah sangat baik dan sempurna. Walaupun tidak besar tetapi sedap nyengoknya. Masjidnya rapi, bersih. Kalau dingin pula ada AC-nya. Nah, tinggal jemaahnya tak tahu ada apa tidak ini. Penyakit kita ni kapan masjid buruk dia rami, kapan masjid bagus jemaah hilang kalau. Penyakit kita ni macam itu kadang-kadang. Giliran lagi bagus dia berlari kalau. Insyaallah mudah-mudahan seiring dengan masjid yang bagus, jemaahnya pun semakin bagus. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur di awal tahun 2022 di bulan Januari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah kesehatan ini memang benar-benar mahal harganya. Apalagi kita tahu mungkin sekarang ini dengar berita meninggal dunia. Dengar berita meninggal dunia. Nah, sementara kita masih sehat. Berarti alhamdulillah. Kesehatan yang dititipkan Allah inilah nak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat umur yang Allah titipkan dengan kita ini kita sia-siakan begitu saja. Kayak giliran mati kita meninggal dunia di alam kubur baru nyesel. Kenapa? Karena kita pergunakan hidup kita ini untuk selalu berhura-hura. Pernah tak kamu dengar cerita dari wong limo gawinya mabuk terus, mabuk organ tunggal, berjudi, gawe tak keruan lah. Tahu-tahu sikok di antara mereka berlimo ini mati. Ketika di akhirat mereka ketemu, nyari kawannya yang mati duluan ini. Nanya dengan malaikat, aku ini mabuk, tak pernah dewean waktu di dunia berlimo, kami ini mabuk. Ngapa aku dewean masuk neraka? Dijawab oleh malaikat, waktu kau mati yang 4-nya tobat katanya. Jadi waktu kau mati kawan kau tobat kalau, makanya jangan tertipu dengan dunia ini, jangan cak keladasan, sangka kamu banyak rewang, kaget kita laju kawan kita tobat selesai gitu, ya nah.
Nah, maka pergunakan nikmat umur yang Allah unjukkan ini untuk memperbanyak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sudah lewat itu tak akan pernah bisa kembali, Bapak. Aku ni kalau bisa balik kecil lagi, aku ni nak balik lagi dari SD. Karena aku dulu masuk pesantren tamat sanawiyah. Cuman 4 tahun aku di pesantren, Pak. Kurang rasanya. Terlalu singkat, anak sudah tamat dari pesantren. Tamat pesantren lah mulai ngajar sampai sekarang. Makanya anak ingat pesan HRS itu. Kalau kamu nak belajar, belajarlah sebelum ngajar. Omong kosong, kalau ngomong itu pacak, kita belajar sambil ngajar. Tak pacak, Pak. Tidak bisa. Ngapa? Kalau sudah ngajari sulit untuk belajar. Anak sampai rumah pengen buka kitab, pengen buka buku, ada tamu. Tamu dak katik pinta jadwal ceramah. Habis ceramah balik, itulah terus tiap hari. Semakin hari semakin sibuk. Semakin hari semakin kita meniundang azan. Memang teorinya ujung tu pacak buka buku, pacak tak bisa, Pak. Memang sulit. Makanya anak pesan sama santri-santri kalau ceramah di pesantren, kalau kamu nak belajar, belajarlah sebelum ngajar. Mbeklah ilmu sebanyak-banyaknya. Sudah dapat, ngajar. Inilah Ustaz Abdul Somad tu kan. Sampai beliau dapat doktor, belajar, baru ngajar. Jadi memang full kita itu untuk belajar. Kalau pacak mundur, cuma tak baca. Kita lah tua macam ini. Makanya anak punya anak, tamat SD, anak kirim ke pesantren langsung. Ini anak-anak nomor 2, Betino, tamat lagi tahun ini. Anak kirim lagi ke pesantren. Pokoknya setiap tamat SD, anak-anak kirim pesantren. Ngapa? Anak ngerasa diri aku ini terlambat. Ke pesantren sudah tamat sanawiyah, Pak. Cuma 4 tahun anak eksperimen dulu namanya Tarbiyatul Muallimin. Kalau dulu kan ada PGA, Pak, ingat enggak? Pendidikan Guru Agama. Nah, sekarang kan katik lagi kan. Jadi 3 tahun tu sana aliyahnya, setahunnya PGA, Pendidikan Guru Agama. 4 tahun anak cuma di pesantren. Nah, makanya bab waktu ini ya 2001 nah 2022 baca tak kembali lagi 2021. Dah baca. Karena kita sudah di 2022, makanya kata Allah wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Demi masa manusia ini dalam keadaan merugi. Siapa wong yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Umur yang ditetapkan oleh Allah pada diri mereka itu dia pergunakan untuk beramal soleh. Salah satu amal soleh yang terbaik itu sholat berjamaah di masjid. Makanya anak senang di masjid ini. Mau digalak banyak tempelan, kemarin anak sholat zuhur nak sholat. Ada tulisan di masjid itu, yang tidak pakai masker sholat di luar. Wah, ya langkah kejamnya dia ke masjid ini. Makanya kemarin malam anak ceramah lagi juga di satu masjid. Anak ngomong boleh kita melarang wong, kita sedia ke maskernya. Jangan kita ngurung ke wong nak sholat berjamaah. Kita buat aturan harus pakai masker, boleh kita nak jago-jago, Pak, biar sehat. Tak. Tetapi wong yang tidak pakai masker jangan disuruh keluar atau tidak boleh sholat, jangan, salah. Kita siap ke maskernya. Jadi yang tidak pakai masker kita enjo. Masker kan murah sekarang, Pak. Sekotak 15.000, isi 50. Yang sekarang kalau waktu musim corona dulu mahal 45.000, Pak. 45.000 sekotak itu isi 50. Sekarang sudah murah. Aku juga banyak di lampu-lampu merah itu jual wong. 50 iko isinya 15.000. Beli kan lah modal isi kok, taruh di musola di masjid. Begitu yang tidak pakai masker dikasih, jangan dilarang. Makanya anak sering ngomong di masjid ini jangan banyak ego larangan, Pak. Dilarang ngecas, dilarang tidur, dilarang ngobrol. Alangkah banyak dilarang ini, Pak. Tidak katik dilarang, lagi masjid musola ni sepi. Bukan benar dah aku ngomong. Kalau itu balik gitu, berhenti. Iya kan? Jengok di mall itu, Pak. Kalau kita tak pakai masker, diinjok masker. Tak pakai cuci tangan, diinjoknya semprotan hand sanitizer. Mereka datang dengan kita senyum rapi, ramahnya bukan main. Ini kita pengurus masjid nyelit, ringan jemaah. Siapa lagi nak menu ini? Kapan budak kecil nangis sikit, disegai, budak si kecil ribut, disegai. Habis, Pak. Mana nak penuh masjid ini? Ya Ustaz, tapi budak kecil ini nakal yang ribut. Ya namanya budak kecil, Pak, ribut tu biasa. Dia ni galak berlari-lari di masjid. Oi, Pak, budak kecil berlari-lari di masjid tu wajar. Kalau ini nak lari-lari di masjid, nak berlari aku. Ya, kalau rombongan Yaya ini nak berlari di masjid ini misalnya kan, berlari aku, Pak. Tak benar masjid ini berarti ya. Tapi kalau dia budak kecil-kecil macam ini, duduk tangga biasa. Tak usah pula kita hiraukan, yang penting kita fokus.
Nah, maka saya selalu berdakwah Pak di mana-mana kepada seluruh pengurus masjid, musola dan langgar, kita harus kreatif Pak 2022 ini. Mak mano caranya pengurus masjid ini membuat jamaah supaya betah ke masjid. Mak mana pengurus masjid ini supaya membuat jamaah ini galak berjamaah di masjid. Buatlah begitu banyak macam program. Kamu jengok di Jogokarian itu Pak, ya? Masjid Jogokarian itu. Waduh. Dibuat besar-besar pakai spanduk. Apa tulisannya? Bukan yang pakai sholat di sini harus wajib pakai masker, bukan. Apa tulisannya? Yang berjamaah di sini hilang sendal diganti sendal baru, hilang motor diganti motor baru, hilang mobil diganti mobil baru. Di Jogokarian Pak, ada tulisannya. Nggak tahu aku yang hilang bini diganti bini baru dah. Bapak nunggu kalau ini. Ya, ada tulisannya Pak. Jadi jemaah ke sana tenang Pak, berjamaah di sana. Tak kata nak mikir ke sana. Hilang Pak, diganti dengan sendal dengan merek yang sama, baru. Hilang motor diganti dengan motor yang sama, merek yang sama dengan motor yang baru. Saldonya nol. Tidak pernah ada saldo di Masjid Jogokarian itu. Masjid kita ni payah. Kapan jemaah ngelapor hilang sendal, ketuanya ribut. Aku sudah hilang sendal di masjid Pak. Juga Pak, mana masjid kita ni mana ada baca sendal hilang sendal pacak hilang. Ustaz lama hilang sendal, aku hilang motor kemarin lah. Rupanya lebih parah lagi pengurusnya hilang motor. Ini Pak ngapo? Kan itu tadi. Kita sebagai pengurus masjid tidak bisa memanage Pak. Memanajemen masjid ini macam mana? Seluruhnya serba ada larangan galau. Tidak betah wong Pak. Kemarin anak sholat ketemu juga. Anak ni galak rebel Pak. Makanya galak pengurus masjid galak tak setuju dengan aku. Ini kalau tak setuju tak diundangnya lagi. Biarlah aku tak ada minta makan dengan kamu. Aku ni nyeramah ke benar Pak. Pengurus masjid ni penyakitnya. Kalau kita ceramah ke nyinggung gawe mereka, dia tak setuju, kita tak diundangnya lagi. Nian, ustaz ini tak bagus itu ceramah. Itu aku lah nampak, pasti dia kena senggol. Ada tulisan dilarang mandi di sini. Sekarang anak tanya, yang bayar banyu itu siapa? Apa kamu ketua masjid yang bayar banyu? Apa pengurus masjid? Duitnya, duit siapa? Duit umat. Biar kalau nak mandi, apalagi kamu nih Pak pinggir jalan macam ini. Pak kamu ngomong tukang-tukang becak itu nah, yang dia gayo becak. Dia kalau nak sholat Jumat nak mandi dulu Pak. Ada yang mereka memang bawa anduk nian, bawa sarung, bawa sewet. Kapan jam 11 dia merapat ke masjid sholat Jumat. Mangko nak mandi kamu tulis dilarang mandi di sini. Kemana lah otak kamu kira-kira? Nah, kalau kamu tidak setuju, tak usah undang aku lagi sini jadi. Ya tak? Benar kan? Kamu sudah mandi di rumah, sudah bersih. Mereka nih Pak di jalan nyari duit. Keringetan, nak sholat tuh nak mandi dulu. Biarlah dia mandi. Berapa banyak Pak mereka ngabis ke banyu ini Pak. Dah kan bederum-derum kurasa. Ya dah. Paling 2-3 tembok. Banyak Pak tukang kerontung, sales-sales yang dia keliling itu. Kamu terlemak Pak nyari duit duduk di kantor basi. Kamu tahu Pak yang uang berkeliling awak barang itu Pak. Ngames galau itu Pak. Tahu dah kamu ngames. Maksud aku tak beri pula ngames. Keringat galau pucuk bawah itu. Dia tuh nak mandi, nak bersih ke badan. Mangko pengurus masjid. Jangan banyak ego larangan Pak. Tak boleh ngecas HP di sini. Ada kan kalau kamu ketemu masjid kan ada colokannya, dibuatnya tulisan kan dilarang ngecas HP. Ya di sini dah kate, bagus galau sini ni. Tak tahu mungkin apalah dilepasi karena aku di sini. Dan kalau ada tulisan kan dilarang ngecas HP, ngecas laptop di sini. Pak, HP ni berapa lah wattnya Pak? Tidak ke berjuta-juta Pak. Berapa watt lah ngecas HP 15 watt. Iya Bapak HP-nya penuh full tank. HP mereka sales-sales itu Pak. Mereka tu berjalan seharian. HP bukan cak HP kamu. Harga 5 juta, harga 10 juta. Baterainya tahan dari pagi sampai malam. Mereka tu Pak pakai HP butut. HP yang wing 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 bunyi macam itu. Itu 2-3 jam baterainya soal. Wajarlah kalau mereka nak nyocok ke, biarlah mereka nak ngecas HP, mereka perlu, sudahlah, jangan banyak larangan. Maka pengurus masjid harus introspeksi diri juga. Kalau masjid kita sepi, mungkin kita yang terlalu rewel dengan jamaah. Mungkin kita yang tidak ramah dengan jamaah. Kita harus mengintrospeksi diri, jangan selalu menyalahkan jamaah.
Ayah Ustaz, masjid kami ni, masjid lah bagus. Kata yang galak solat berjamaah di masjid sini Ustaz. Hati urusan kalau ni jemaah ini. Kita ngobrol dengan jemaah misalnya di luar. Bukan kami tak galak Ustaz. Pengurusnya tu yang kata urusan. Lah, berarti dua-duanya jemaah kata urusan, pengurus kata urusan kalau. Nah kita buatlah mereka itu senyaman. Ini secara zahir saya tidak tahu, saya baru sekali ke sini. Saya melihat masjid ini sudah sangat nyaman. Oh ada ibu-ibu di pojok ini. Mabuk lah, jadi lupa menyapa aku ni. Ibu-ibu ni biasanya di bawah, malam ni di pojok. Bukan duduknya kamu ni. Jangan aneh-aneh pikir ngaji kita ni ya. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Benar tak yang kau omong ke ni Bu? Kedengaran tak di pojok tu? Alhamdulillah ya. Jangan marah-marah kamu melompat dulu di sini. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama, kita pengurus masjid Pak harus kreatif. Buatlah caranya mak mano supaya jemaah sekitar masjid sini mereka betah dan pengen sholat berjamaah di masjid. Satu, caranya tadi pengurus masjid harus ramah-ramah. Harus ramah-ramah. Ada jemaah yang datang, tak kata mau kena, carikan mau kena. Biarlah Pak, dia misalnya habis makin mau kena, digantung ke nyobai, tak ada dilipatnya, tak usah dimarahi. Ini pengurus masjid, maaf Pak, numpang sholat ya. Ada mau kena, ada no, jingok, lipat kau tu, kayak kau ngembek gantung, kau kan papar ke baik, kau bukan kan bambu kau. Astagfirullahaladzim. Mana kau nak ngulang lagi ke masjid kita? Kamu, kau cek lagi ya ke? Jangan bikin kan? Aku nak kata Pak yang mesej-mesej ke aku ni juga mungkin ada mesej-mesej ke Ustaz tak kata. Aku ni ceramah sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh jemaah dengan anak Pak. Ustaz kalau Ustaz ceramah masjid senggung-senggung ke banyak masjid-masjid ni Pak. Kenapa mall-mall itu rami? Tempat belanja itu rami. Wongnya ramah-ramah Pak. Pelayannya ramah-ramah. Lah kau omong kita masjid ni garang-garang takut kalau budak-budak kecil ni ke masjid mereka. Kita yang datang mau solat di sini ya itu Bu mau kenanya silakan. Kalau di masjid anak Pak kami buatkan tempat untuk ngopi, tempat untuk minum. Disediakan kopi ni orang kampung aku ini. Laut ni Masjid kami Pak di Masjid Iqmal, karena saya ketuanya kan dari 2019 saya jadi ketua. Kan kita kan galak melarang Pak, dilarang tidur di masjid. Boleh kita larang karena mungkin takut dia ngiler, takut ambalnya kotor. Kita pengurus masjid buatkan tempatnya. Di sini dia dilarang sholat. Kami buatkan Pak petaknya. Di situ kalau kamu nak tidur. Kami ini bukan nak galak Ustaz. Masjid ini cuma kecil inilah ya. Sudah namanya kecil. Kamu larang dia tidur di sini, ya kamu siwo ke hotel ada hotel dekat sini. Ya ada hotel sini. Begini apa? Injak tahu situ bayar rewek nyawa kau ngomong dulu. Bayar kau aku lagi lem kalau tidur situ ngomong dulu. Jadi kita melarang wong tu boleh, tapi kita sediakan fasilitas. Sama saja tadi ngelarang wong masuk masjid kalau dia tak masker, unjuk masker. Jangan dia tu orang gara-gara kita maksud anak. Ada wong selesai capek pengen duduk istirahat, unjukkan tempat. Ya, ini dak mereka kadang masih berzikir, kipas lah kita mati ke, lampu lah kita mati ke. Itu Pak kalau bahasa halusnya ngusir. Oh ketawa ibunya. Pernah kena usir ibu bojone macam ini. Iya kan? Cobalah kamu lagi sholat Pak kira-kira. Kipas dimatikan oleh pengurus. Baru nak berzikir, lampu dimatikan oleh pengurus. Apalah rasa kamu coba? Hah? Kira-kira Pak, ada tak rasa ngusir itu? Bapak benar tak kata masalah. Habis sholat langsung nak balik. Yang banyak utang tu beritnya panjang Pak. Hah? Yang punya utang itu. Ya Bapak kan subhanallah ini cuma 33 kali Pak. Kalau yang punya utang tu 300 kali dia bacanya. Bapak kalau kata utang, kata masalah, takbirnya aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aman yang bujang-bujang buntu ini Pak. Takbirnya Allah. Apalagi Mansur ini. Kalau di pasar lagi sepi. Ini jual Pak di pasar, jualan batik di pasar 16. Kalau lagi sepi, dengan takbirnya, dengan pasar lagi rame, beda. Karena kita tuh hayal Allah. Janganlah masjid Pak, apalagi pinggir jalan. Saya saran tak usah dikunci masjid Pak, kecuali habis sisa. Masjid kami tidak ada dikunci Pak. Teman tempat sound system yang kami kunci. Karena kadang-kadang maling sekarang ini ampun pula Pak. Segalo dimalingi wong galo Pak. Di tempat kami bulan puasa kemarin, masjid seberang aku itu. Jadi marbot ini dengar suara nyetel apa namanya, ngaji, pakai radio.
Dia sampai lemak nak nunggu bukon, teteh do. Kapan terbangun katik lagi suara radio tadi. Kapan dia jengok bukan suara katik radionya. Dilanjak ke kawan, mati je ya. Sudah ini kan sudah rapi nah bagus. Nah, ruang stone itu baik kunci celedek. Yo, mimbar siapa nak ngangkatnya wah gilo ya. Dia nak ngambil Quran ambil lah, dia nak ngaji ya nak ngambil kursi ambil lah. Bukalah ini kan pinggir jalan Pak, siapkan fasilitas di situ Pak, kasih air, kasih gula, kasih kopi. Pak kami dulu awalnya di masjid saya itu Pak, kami pengurus beli dewek Pak, gula dengan kopi dengan teh itu. Lama-lama sudah ada yang naruhnya dewek Pak di sana. Siapkan dispenser yang banyu panas dingin itu nah, dia nyocok di situ. Mak minum, wah Pak, dia kan kalau nak beli di luar 5.000 Pak, ini apa namanya kopi itu kan, segelas 5.000 Pak. Nah, dia berkat kamu sediakan dispenser, kamu sediakan kopi, dialah sudah lewat 5.000. Dia nak ngetem 4.000. Nah, dia nak minta susu tangani Pak. Temen pula kau nak kopi susu di rumah kau. Sediakanlah kopi, siapkanlah teh, yuk taruh dispenser. Yakin aku Pak, rami Pak. Kali-sekali subuh berjamaah buat ajak sarapan bareng. Wah, ini pengurus masjid harus kreatif. Boleh Ustaz menggunakan duit masjid untuk itu? Boleh. Siapa yang melarang? Itu kan untuk kemaslahatan jamaah, untuk kemakmuran masjid, silahkan. Daripada masjid kamu tabung-tabung, dari duit masjid kamu simpen-simpen. Asalnya kamu buat kegiatan macam itu, boleh Ustaz, boleh, silahkan. Karena duit masjid ini kapan dilatih kumpul? Banyak penyakitnya, banyak pengurus nak minjemnya, itu pula masalahnya. Tak kalau di sini dah oh kamu nih. Jadi kamu mesej ke aku pula, dah yang di tempat lain aku ngomongnya. Nah. Itulah, maka pergunakanlah sebagai pengurus masjid ini buat inisiasi Pak. Buatlah program 2022 ini, jangan cak lama Pak. Kita buat gebrakan baru, mana supaya masjid ini saudara kami. Yang kedua, saya ingin memotivasi Bapak Ibu para jamaah yang sudah ke masjid maupun yang belum tergerak hatinya ke masjid. Salat berjamaah di masjid ini Bapak Ibu, ya. Ini pahalanya 27 kali lipat dari salat berjamaah, dari salat dewek-dewek Pak. Dan salat ini ya, adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu meninggal dunia nanti, yang pertama kali ditanya Allah bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, bukan baca Qur'annya, bukan sedekahnya, tapi yang ditanya awwalu ma yuhasabu abdul yaumul qiyamati as-shalah. Fa inna sunnah kullu wa in fasadat sa'iru kullu. Amal ibadah kita ni yang pertama kali dihisab oleh Allah itu salat. Bagus salatnya, bagus amal ibadahnya, rusak amal ibadah yang lainnya, rusak salatnya, rusak amal ibadah yang lainnya. Saya ulang. Awalu ma yuhasabu abdul yaumul qiyamati as-shalah. Amal ibadah kita ni yang pertama kali dihisab oleh Allah kalau meninggal dunia, salat. Wa inna sunnah kullu. Kalau salat kamu bagus, bahasanya macam ini, Pak. Salat kamu sudah oke lah diterima Allah bagus, baru zakat diperiksa, haji diperiksa, sedekah diperiksa. Ini muttafaqun alaihi Pak, hadis ini Pak. Bukan cuman sahih, hasan sahih. Hasan sahih. Makanya ngomongi Pak. Apa namanya? Apa lagunya tuh Pak? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Apa itu setangkai? Sebenarnya kamu baca nyanyi dah ujungnya. Iya kan? Percuma be umur 1000 tahun kalau tak semayang katik kuno. Apa maksudnya? Amal lain tak dihitung oleh Allah. Yang membedakan muslim dengan kafir ini salatnya. Mereka bisa sedekah, mereka bisa nak pergi nak berhaji nak ke Mekah sana, ya dengar lagi mereka baca pula ke sana. Tanda kiamat ini Pak, hati-hati ya nak. Tapi untuk bab salat itulah yang membedakan antara muslim dengan kafir. Tak kate gunanya hidup 1000 tahun kalau kita tidak sembahyang. Lagu-lagu tu kadang Pak mencerminkan pelajaran kalau kita paham. Kamu cek lagu ibu, pernah tak Bu kamu dengar? Ibu-ibu ni Pak, makanya aku ngomong ibu-ibu, kamu mulia Bu seorang ibu-ibu tu. Jangan galak mengeluh jadi seorang perempuan. Ngapo? Ibu tu mulia derajatnya. Ada lagunya Pak. Ibu
kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi. Ya tergantung, kalau anaknya 6, ngandungnya 6 kali berarti ya. 3 tingkat dia punya derajat lebih daripada kita, Pak. Makanya ketika sahabat datang kepada Rasul nanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa kami harus hormat?" "Ummuk, ibumu." "Sama siapa ya Rasul?" "Ummuk, ibumu." "Sama siapa ya Rasul?" "Ummuk, ibumu." Baru terakhir, abuk, bapakmu. Jadi ibu-ibu ini 3 derajatnya lebih tinggi dari kita. Tapi ibu-ibu jangan sombong dulu. Ibu dah masuk surga kalau dah kata redo laki. Ibu jadi bawah nih kena juga. Memang surga di bawah telapak kaki ibu, tapi surga ibu ada sama laki. Wah, anda kalah dulu lah ibu-ibu ini. Artinya percuma kita punya umur yang panjang kalau kita udah semayang kata guna, Pak. Kenapa ini hadisnya, Pak? Mutafakun alaih. Wa in asuna sunakulu, wa in pasadat sairukulu. Kalau salat kamu ni rusak, kalau bahasa aku, zakat tak dihitung, sedekah tak dihitung, haji tak dihitung, puasa tak dihitung, lewat. Mangkonya bab salat ini jangan diremehkan. Mangkonya ana selalu ngomong, yang tak galak jemaah di masjid, hidup tak corong bocor ni. Kamu besar kalian sengaja ni berasa. Yang tak galak jemaah, kan wong tak berjemaah di masjid, nasihatinya memang makin tawa apa. Anak kemarin ceramah di masjid, Pak, tawa pocok dimati ke pengurus. Gila kataku kamu. Ini kan gunanya ceramah ini kan untuk nasihati, Pak. Bukan nasihati orang yang ada di masjid. Baik, siapa tahu berkat ceramah kita malam ini yang di luar tidak galak jemaah jadi tergerak hatinya. Kan harusnya kan macam itu. Ini pengurus masjid dimati kenyo, ajan dia hidup kenyo, kapan ngaji mati kenyo ngapo. Banyak orang ribut Ustaz. Oi, kalau orang ribut berarti belis dia tu, Pak. Dak kata yang tidak senang dengan orang baca Quran, dengan ngaji, dengan ceramah kecuali belis. Kalau manusia tak mungkin dia nak marah, Pak. Ya? Mungkin kan banyak orang sekitar masjid yang nak dengar, ya. Ternyata fadilah solat jemaah itu luar biasa. Hei, kalian yang tak galak jemaah di masjid, saya kasih tahu, ya. Orang-orang yang berjamaah di masjid ini, Pak, selamat. Kenapa saya omong selamat? Ya. La solatan liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat wong kalau dia tidak maca Al-Fatihah kitab, Pak. Menurut guru ana, Pak, salah maca pun itu termasuk tidak maca, Pak. Sekarang anak nanya sama kamu. Pesantren lah tidak, ngaji kerok 2 tak tamat-tamat. Makharijul huruf tidak ada fase, ya dah. Nak solat dewean di rumah. Kalau bacaan kamu salah, selesai, Pak, solat kamu tuh. Tapi kalau bapak berjamaah di masjid, ya kan? Di masjid ini ada imam. Benar bacaan imam, jamaah melok benar. Hebat tak solat berjamaah? Makanya kau ngomong keselamat. Salah bacaan imam, imam nanggungnya dewe. Makanya aku tak galak jadi imam. Berat, Pak, jadi imam. Nah, mulai saat ini dorong-dorongan kan lo ini. Macam kamar mandi lah. Saru, Pak, jadi imam di masjid ini bukan belagu-belaguan, bukan pala-palaan. Memang kalau soal imam, Pak, Rasulullah nyuruh yang paling abdul menjadi imam itu mungkin, Pak, orang yang berada di situ. Karena kan aku tak tahu Kak kebiasaan kamu di sini cak mano, wirid kamu di sini cak mano. Kalau sholat subuh tu pakai kunut tak kunut. Ya, kan aku tak tahu, Pak. Makanya wong asing, cak aku ini tu masuk wong asing di sini, Pak. Ya maksudnya aku bukan domisili di sini, aku tak pernah jamaah di sini, ya kan? Artinya aku tak tahu kebiasaan wong sini. Maka yang paling abdul itu memang wong yang memukim di sini. Makanya tadi nyuruh beliau, karena beliau biasa ngimam di sini. Jadi jangan nyuruh aku lagi, Isa, kita tetap antum dulu, Pak. Berat, Pak, jadi imam ini. Bener bacaan kita bolehnya, kalau rusak bacaan beliau nanggung dewek, digaji lah tidak. Tekor tak kira-kira, Pak? Tekor. Saya sedikit banyak minum tak jauh bolok itu. Aduh, jangan kejam dengan kamu. Berat, Pak. Maka makmum itu selamat. Bacaan Fatihah Bapak tidak benar, ya. Kalau imam kita ini berimaman, imam kita benar, kita melok menang, Pak. Satu. Ini keuntungan solat berjamaah. Biar kamu tuh paham. Ya dah.
Yang kedua, solat berjamaah ini Pak 27 kali lipat dari solat dewean di rumah. Jemaah kadang ngomong, dikitnya 27. Kamu jangan salah Pak. Sekarang saya tanya nih, Bapak mau saya kasih duit 1.000 apa 27.000? Selalu saya mau ngasih duit, mau kasih duit 1.000 apa 27.000? Bu, ibu nak duit 1.000 apa 27.000? Waras berarti ya, kalau nak 1.000 konsulit berarti ya. Bayangkan Pak, solat berjamaah ini kalau ibaratnya di duit ke, karena kita ini kalau di duit ke ini cepat nyambung Pak. Ya. Kalau di duit ngomong ke duit ini cepat nyambung Pak. Ya. Wong buta kalau ngomong ke duit tahu dia Pak. Aku ada kakak angkat Pak, punya duit 5.000, kau mau ke 50, pasti nerima. 5.000 ini, tahu je ke dalam hati dia. Ngerti dia Pak, mana duit 5.000, mana duit 50 enak. Ya, dah acak mudiknya gitu. Ibarat duit tadi Pak, solat berjamaah ini 27 kali lipat dibanding solat dewean di rumah. Sayang enggak kamu kira-kira Pak? Kita solat dewean dapatnya cuma 1.000 kalau ibarat duit tadi, berjamaah di masjid boleh aja 27.000. Jaminan selamat pula tadi. Melok bener kalau bahasa Plymouth itu melok menang. Saya punya cerita Pak, kisah nyata ini. Ini bapak supir pribadi. Tapi ini bapak Masya Allah, setiap jam sholat dia pamit dengan majikan, dia sholat berjamaah. Yang dia gawekan adalah dia sholat berjamaah, Memang sepintas ya, yang 27 kali lipat ini kan cuma pahala Pak, tidak ada kejingoan. Tapi apa yang kemudian terjadi Pak? Setelah 40 tahun dia sholat berjamaah Pak, tibalah bonusnya dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cak mana bonusnya dibayar oleh Allah? Subhanallah, dia punya anak menikah dengan seorang anggota DPR Pak. Seluruh mas kawin dengan segala-galanya dianjuk 400 juta tahun 2008 waktu itu kalau salah. Dikasih Pak mas kawin seluruhnya itu oleh besannya tadi 400 juta Pak. Setelah dia kali-kali Pak 27 kali lipat tadi dikali 40 tahun dia semayang, percis dengan jumlah duit yang dia dapatkan itu. Artinya sama Allah ini dibayar, cuman kaget dulu. Bedanya kalau dengan manusia begawe payah langsung dibayar, begawe payah langsung diinjau, ya kan? Ya Toto ini soundman ini Pak. Ini rombongan Soneta, Roma Irama ini Pak. Waktu Roma Irama ke Jakarta, beliau ini ketinggalan tiket, maka tinggal di Palembang sini. Ini kalau beliau ini meneri sound, selesai langsung dikasih Pak. Kalau kamu sound rusak ini sama beliau ini soundman saya ini. Kemana saya dia melok, kalau suara tidak bagus beliau yang turun tangan. Nah, di sini tadi sudah bagus setelannya, makanya beliau tidak ada bergerak. Kalau tidak bagus beliau yang saya suruh nyetel Pak. Karena suara aku ini agak beda dengan suara orang kebanyakan Pak. Suara aku ini agak bergema. Jadi kalau misalnya sound masjid itu bergema, pula dia tidak ketemu. Nah, Toto ini yang paham karakter namanya. Istilahnya itu kan karakter suara ini kan beda-beda Pak. Si A, si B, si C. Nah, ini kalau dia meneri selesai langsung dikasih Pak beliau. Di belakang Ilham tukang edit foto. Nah, itu begawi di percetakan. Beliau kalau sebulan langsung digaji tak? Langsung dibayar Pak. Itulah dengan manusia itu. Nah begawi kena pecat dulu padahal sini. Ya biar laku. Dah ini hasilnya sudah jual susu kurma sekarang ini ya. Tamu kau tuh juga Win kena pecat juga dulu tiga. Ini supervisor dulu Pak ini. Lah kena pecat kalau bukannya kena pecat mereka nih maksud aku tuh nakal bukan, tapi mereka ini nak melok aku. Nah, saking nak nuntut Ustaz rela ninggal kegawenya Pak. Ini Masya Allah dia mengejar akhirat. Alhamdulillah Pak. Mana lapang nak sekarang lapang. Nah itulah dengan manusia Pak. Langsung selesai gawean langsung dibayar. Kalau sama Allah ini maha tahu Pak. Kapan Allah nak ngeluar kebayaran itu. Ada seorang pemuda Pak. Dari kecil rajin sholat berjamaah. Pokoknya kapan aja dia berjamaah. Kali hari waktu dia lagi sholat, ada bapak-bapak. Rupanya bapak-bapak ini memperhatikan gawe dia. Selesai sholat, bapak ini neket. Maaf nak, iya Pak. Kayaknya bapak perhatikan sepekan ini bapak sholat di sini, kau berjamaah di sini terus. 5 waktu tidak pernah tinggal. Iya Pak, beguyur baik. Apa dia gawean kau? Alhamdulillah Pak, belum begawi. Oh pantes nganggur kau ya. Sholat berjamaah terus maksud bapak ini. Ngobrol-ngobrol tamat apa kau sekolah? Tamat SMA Pak. Oh, kau kalau tak begawi? Kata bapak ini. Begawi apa Pak? Kau supiri bapak baik. Tidak ada banyak.
dari rumah, bapak ini dosen ngajar ke kampus, ngajar nggak ada kau. Oh siap pak. Jadi tapi itulah pak, aku nih sudah biasa sholat berjamaah. Kalau jam sholat boleh dah aku izin aku sholat berjamaah. Oh, dalam hati bapak ini mantap ini wong, ya dah. Oh iya bapak senang, bapak juga sholat biasa berjamaah. Jadi kalau jam sholat kita sama-sama sholat kata bapak ini. Oh, begawilah dia dengan bapak ini pak. Selama setahun dia tidak meninggalkan kebiasaan dia sholat berjamaah. Jadi kalau mampir di jalan ajan, dua bapak ini minggir. Setelah setahun, akhirnya bapak ini ngomong. Kupikir-pikir, kata bapak ini. Kau kan tamat SMA. Kau kan ngawal bapak ngajar, katanya jadi dosen. Bapak selesai ngajar, kau balik. Daripada kau nunggu-nunggu dak keruan di mobil KTKW, kau kuliah baik. Bapak masuk ke kau kuliah. Kan pas baik jam kau balik, bapak balik, kita balik sama-sama. Masya Allah. Ini dibayar sama Allah pak. Sholat berjamaah yang 27 kali lipat tadi mulai kejinguan bayarannya. Begawe. Kita istiqomah setahun sudah begawe. Jago sholat berjamaah. Dikasih lagi bonusnya. Dimasukkan kuliah. Kuliah dia 4 tahun. SPD lah pak. Ya, sarjana pendidikan. Tamat dia. 4 tahun ini dia tetap tidak meninggalkan sholat berjamaah. Dibayar tak sama Allah? Dibayar pak. Allah tak galak punya utang sama kita pak. Dibayar. Tak mana cara Allah bayarnya? Begitu dia sudah 4 tahun melok, bapak ini ngomong, itu ada tes penerimaan guru. Kau melok baik tes PNS, siapa tahu kau lulus. Subhanallah pak, meloklah dia tes. Begitu tes, lulus pak PNS. Yang macam-macam ini tak dapat kita pak. Kita galak ngomong tak kata hubungannya dengan sholat. Siapa ngomong? Sholat berjamaah dengan sholat dewe itu 27 bandingannya. Tapi 27 Allah ini memang tidak kejinguan langsung. Dibayarnya tidak ada sekaligus. Tapi kaget ketika kita butuh, keluar dia. Ketika kita perlu, datang dia pak. Inilah kehebatannya sholat berjamaah ini. Yang tidak didapatkan kalau kita sholat dewean di rumah. Dua keistimewaan sholat berjamaah. Ketiga. Kamu nak tanya jawab pula Ada lagi waktu ini. 19.21. Ajan jam berapa? 28? 32? Hah? 35? Jangan nambah-nambah deh, Ji. Lama 28. Hah? 32 kan? 32 aja, jangan 38. Korupsi 6 menit dulu Haji Mansurnya. 32. Ini 21. 12 menit. Satu lagi. Ya, saya kasih. Hebatnya sholat berjamaah ini, Pak. Bapak mendapatkan fadilah silaturahmi. Karena kalau sholat dewe anak ketemu dengan siapa, Bapak? Kalau ke sini ketemu dengan tukang beduk, ketemu dengan tukang ajan, ketemu dengan imam, ketemu dengan jamaah yang lain, silaturahmi pak. Apa kata Rasulullah? Man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa ninsalahu fi asari falyasirahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, rezekinya luas, banyak-banyaklah silaturahim. Berarti kalau bapak ibu sering silaturahim ini rezekinya luas, umur panjang. Mangkonya kamu jing yang galak berjamaah di masjid pak. Lah tua-tua masih bergoyor pak. Ini Yayu, berapa Kiai umur? Hah? Berapa? 89. 90. 90 tahun. Rajin tak beliau ni jemaah? Di sinilah pak. Panjang umurnya. Kamu jengok yang mati-mati tu jarang sholat ya kan? Oh, budak kecil lagi ngerti. Wong yang rajin berjamaah ini Rasul yang ngomong rezekinya luas, umurnya panjang. Itu tidak didapatkan kalau kita sholat di rumah. Dengan kita sholat berjamaah ini bapak bersilaturahim, bertemulah kita satu sama lain, ngobrollah kita satu sama lain. Apalagi orang Palembang ini pak, kalau ketemu nanya loka, ya kan? Orang Palembang kalau ketemu ada loka abu, nanya ada loka abu. Dengan ada loka inilah. Ada loka pecah nak begini. Jual peyek dia malam ini. Boleh ini jual kemplang udang badan boleh. Kalau mesen kalau dia ini sudah ya. Aku beli pak aku walaupun mereka murid-murid anak-anak beli pak ya. Anak tak tahan pak gara-gara duit 8.000 tak masuk surga gara-gara itu ya. Ya harga peyek 8.000 kita kata oleh jemaah ya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau nak panjang umur nak rezeki luas, silaturahmi pak. Berkah dari silaturahmi inilah kita berkumpul, bertemu, bersalaman. Tidak ada dua mukmin yang kedua tangannya bertemu sebelum keduanya terpisah, maka dosa di antara keduanya sudah diampunkan oleh Allah. Ini tidak dapat kalau tidak sholat
berjamaah. Masih banyak fadilah salat berjamaah yang lain. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ada salat tahiyatul masjidnya, dan itu tidak kamu dapatkan kalau di rumah. Kalau di rumah aja langsung salat wajib baik itu. Dak kate qobliyah, dak kate ba'diyah, bener tak? Dak kate salat tahiyatul masjidnya. Tapi kalau kamu berjamaah di masjid, banyak yang bakal kamu dapatkan. Masih banyak Pak. Insya Allah nanti panjang umur kalau ketemu saya di peristiwa Isra Mi'raj. Biasanya ini kan lagi Isra Mi'raj ya. Bulan depan rajin-rajin buka YouTube saya, buka IG. Saya biasanya ceramah tentang bab solat sesuai dengan temanya Isra Mi'raj. Ya. Kemudian setiap Rabu malam Kamis Pak ini live secara langsung di akun Instagram saya. Ya, silahkan kalau bapak-bapak lagi tidak sempat meloki kami kemana, buka di Instagram bisa nonton materi-materi yang kami sampaikan di Biker Maghriban. Rabu malam Kamis depan kami di Gandus ya, di daerah Gandus. Insya Allah mudah-mudahan. Pokoknya kami ini ngubur-ngubur Pak, keliling-keliling ya, dari satu masjid ke masjid, dari satu musola ke musola. Baik, masih 7 menit lagi Pak sebelum azan Isya berkumandang. Kalau ada Bapak Ibu yang pengen bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak. Dan Ibu kalau ada tanya kan? Ini Ustaz, menanyakan atau pancing pertanyaan. Tolong dibagikan Ustaz zikir. Cerita tadi memang habis pada maghrib, pada subuh banyak yang banyak. Berarti mungkin yang cerita itu benar. Zikir untuk mempercepat pelunasan utang. Banyak zikir sini. Amalan apa? Jadi ada yang diajarkan oleh Rasulullah doa untuk melunasi utang Pak. Ya. Tadi doanya saya baca waktu sholat maghrib. Ya, bukan berarti aku banyak utang. Ya, karena aku tahu kamu ini banyak utang. Nah itu ini aku baca ke doa tadi kan rupanya sesuai dengan kata MC ini tadi ya. Allahumma inna na'udzubika minal hamli wal hazal wa na'udzubika minal jubni wal buhal wa na'udzubika min ghalabatil dain wa qahrir rijal. Nah, itu doa kalau kamu dililit oleh utang. Setiap sholat baca terus Bu, ya. Setiap sholat baca terus macam itu, ya. Kalau sudah lunas ngutang lagi. Biar doanya tidak putus maksudnya itu. Boleh lah, pinter-pinter kan udah kecil di sini. Ada lagi, Pak? Silakan. Dari pancing, ada lagi Ibu, ada lagi Ibu. Di sini Pak, kita lagi Ustaz. Banyak yang berdagang. Ini banyak juga. Amalan apa supaya dagangan itu laris lah. Jadi amalan berdagang biar laris Ustaz. Karena di sini banyak pedagang gampang Pak. Ngapa san kau tahu? Amalan yang pertama Pak, misalnya kamu jualan pempek misalnya, supaya cepat laris. Yang pertama sa'i, besai, pempek wong kecil, pempek kamu besar. Ini kan panglaris ini kan kamu tahu. Ini kan ditanya Pak. Maka ilmu yang pertama adalah sa'i, yang kedua ma'i, lemai. Pempek wong iwak laut, pempek kamu iwak gabung. Yang ketiga yang paling penting ki'i, dikiti. Buat becak 10 ikut beli wong galuh habis selesai. Nah itu panglaris Tidak usah serius akhirnya. Jadi kalau kamu nak ilmu panglaris Pak, banyak sholat duha di pagi hari. Sebelum mulai berdagang, sebelum mulai nyajokin dagangan, ambil sejadah bentang sholat duha. Kalau bab untuk jualan supaya laris, duhanya 6 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Ini saya punya panglima Kemal, kawan Kemal, mana kami dia ada di luar. Itu Pak, mobilnya Alphard, rumahnya 2 tingkat, bininya cantik. Bininya cantik, rumah 2 tingkat, mobilnya Alphard. Kamu tak percaya Pak? Saya pagi tadi ke rumah beliau, begitu saya nyari Pak, dia ada di dalam kamar. Aku kira ngapo, rupanya sholat duha Pak. Sholat duha, wajar. Ini rahasia beliau ini sukses. Kita ni maaf Pak, gawe lah dak keruan, dak tukang kerontung, semayang lah ida. Mana nak kayo-kayo gitu. Ngapo sholat duha itu identik dengan rezeki? Ngapo ada doanya itu? Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis samai fanjilhu ya Allah. Kalau rezeki aku ni ada di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa'arzu. Kalau kami punya rezeki ada di
bumi, keluar ke ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribu, kalau rezeki kami ini jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatairu, kalau dia haram, halal ke ya Allah. Karena kita nyari rezeki ini Pak, ada yang berkais-kais tak dapat kan? Ngapa? Karena rezeki itu jauh. Tapi karena kita berdoa, rezeki itu jadi dekat. Bahkan ada yang nganterkannya dewek. Bahkan kadangan Pak, rezeki ini kalau belum rezeki kita tuh sudah di tangan, pacak lepas. Di mana kita nak membuinya ini? Di solat duha ini Pak. Maka sebelum berdagang, mbek sejadah, solat duha 6 rakaat. Rezeki yang jauh dekat, rezeki yang di pojok turun, rezeki yang dalam bumi keluar. Kalau dia sudah marah galau, lemak Pak, kita nyangking ini. Makanya beliau Pak, yang Kak Medi tadi, Panglima Laskar gitu, nyari duit biasa-biasa Pak. Beliau buka toko, kalau sudah sukses sikok toko kan, nak toko sikok lagi, nak toko sikok lagi, nak toko sikok lagi. Beliau tidak, bertanya ngapa Kak Haji tak ada muka cabang? Ustaz, sikok ini berjadilah, palaklah pening. Sikok ini berjadilah, palaklah pening ngurusinnya, mentep-mentep lah sikok ini daripada nambah jadi gawe, kata beliau. Dah galak nambah beliau, sikok itulah Pak. Mentep di situlah sikok, dah ada muka-muka cabang toko yang lain ngapa? Beliau tahu dunia ini dak kata yang nak dikejar, mak inilah baik. Tambah dikejar tambah haus, tambah dikejar tambah haus. Yang ini tak perlu dikejar, rezekinya marah. Kenapa? Karena beliau salat duha, berdoa di waktu duha. Ya insyaallah mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf. Pada Allah minta ampun. Sudah sebentar lagi 2 menit lagi azan akan berkumandang. Yang belum wudu atau batal wudu silahkan berwudu. Kita bersiap untuk salat isya berjamaah. Kita tutup doa dengan kafaratul majlis. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.